Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisan nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim ahad, bapak-bapak jamaah ta'lim ahad yang offline duduk di majelis ilmu ini dan yang online duduk di depan laptop, duduk di depan HP sambil muter-muter bawa-bawa HP, semuanya semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya. Kita duduk di tempat ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah ciptakan kematian. Yakin gak kita akan mati? Yakin gak kita akan meninggal? Al-maut, lahir ke alam dunia. Habis lahir, hidup kecil, bayi, balita, mumayyiz, balik, dewasa, nikah, sepuh, tua renta harus sampai tua. Hidup enggak, mati segan. Kenapa hidupnya susah? Pengen nikah, enggak bisa ngasih kehidupan buat anak istri, berantem melulu, belum usianya panjang, belum usianya sepuh, udah meninggal. Kenapa? Karena gak sanggup ngadepin kehidupan, nelongsor. Maka
sampailah usia kita. Di situ alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan kematian, wal hayat, kehidupan. Untuk apa sih? Liyabluwakum ayyukum ahsanu, buat uji kita, nguji di antara kita. Siapa sih yang paling baik amal perbuatannya? Jadi begini, semuanya kita punya HP sekarang ya. HP di tangan kita. Kayaknya tidur juga HP-nya ngikut-ngikut, disimpan di bawah bantal. Ya Pak ya? Keluyuran melulu, suami HP-nya diumpetin, takut diintip sama istri. Istri juga HP-nya diumpetin, takut diintip suami. Istrinya merem, suaminya ngumpet-ngumpet di balik pintu, di balik meja, di bawah tempat. Mau ngapain? Ngapain? Nyuri, ngambil, HP-nya pakai kode, kagak bisa ngebukanya. Kodenya pakai mukanya, supaya ntar kalau istrinya lagi merem, HP-nya disorotkan ke muka istrinya, kan ke muka jadinya ya. Saking apa itu? Saking curiga sama istri, gara-gara punya HP. Kan HP mah Bu, walaupun gak bunyi, walaupun gak bernapas, walaupun gak bisa ngomong, itu omongan di HP bisa bikin mujadah Bu. Kesel sama teman, kesel sama tetangga, kesel sama pacar, kesel sama mantan, bikin statusnya yang nyinggung orang. Walaupun lu cantik bakal mati. Emang gue nggak tahu lo kemarin ngomongin gue. Status itu status. Enak banget ya punya jilbab ganti-ganti melulu, boleh minjem. Pergi-pergi bajunya bagus terus, boleh ngeredit. Ngapain itu? Bikin status. Supaya apa? Supaya dibaca sama temen yang lagi disewot. Suami curiga, istri curiga, gara-gara apa? Nggak kudu pakai ngomong sama orang lain, ngomongnya di HP. Istri pergi, suami pergi, gara-gara apa? Gara-gara HP. Orangnya nggak punya kaki, di mana menjauh di sana. Nyasar WA-nya ke kita, manggil kita sayang-sayang. Ayang lagi di mana? Udah makan belum? Lagi dirayu-rayu. Bu, Bapak, yang ke bawah kan udah kayak gitu tuh hati, perasaan, sama suami, sama istri nggak pernah dipanggil ayang-ayang. Oleh orang jauh di sana dipanggil ayang-ayang. Bebeban, padahal dia nggak punya kaki. Ya Pak ya? Cuman kalimat itu, kata-kata manis itu akhirnya menjerat hati, menjerat perasaan. Salah nggak di situ? Salah tidak di situ? Salah. Dari salah itulah kita perbaiki diri kita. Paling utama
hati dan pikiran kita. Kan kadang-kadang kita merasa paling benar banget dah. Kalau berantem sama suami kagak mau ngalah. Kan istri mah aturan main istri maunya benar terus. Klausul selanjutnya salah, balik lagi ke nomor 1, istri mah benar. Maunya benar terus. Nah, dari maunya benar terus, maka ngaji. Apa sih ngaji? Tadinya hati gundah gulana, hati jengkel, hati sedih, hati gelisah. Ngaji, kemana ngajinya? Kata Allah dalam Qur'annya, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau udah lupa kepada Allah, maka kita nggak punya batasan. Merasa sok paling pinter, merasa sok paling hebat, merasa orang lain melemah, merasa orang lain nggak punya apa-apa, merasa kita paling benar, merasa kita nggak akan mati, merasa kita paling segalanya. Padahal itu kita lagi lupa kepada Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang mengawasi kita siapa? Yang membolak-balikan hati kita siapa? Maka kita kembali kepada Allah. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah. Gara-gara kita lupa kepada Allah, maka Allah juga lupa sama diri kita. Allah melupakan kepada kita. Kalau Allah udah lupa sama kita, if'alu ma syi'tum. Ya udah, kerjakan saja apa yang kau mau kerjakan. Maka semua pekerjaan kita akan diminta bertanggungjawab. Bu, di rumah sering baca Yasin kan? Ibu suka baca ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suka baca itu enggak? Yakin enggak Quran itu dari Allah? Yakin tidak Quran itu akan nemenin kita? Yakin tidak Quran itu akan membela kita? Yakin tidak Quran itu akan menuntun keselamatan kita? Maka kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ini kapan udah kita mati, meninggal, wafat, udah wafat. Kalau ibu seharian tidur dari jam 9 pagi merem, bangun jam 6 sore, astagfirullahaladzim, ini gua kecapean, habis gawe di dapur, baru mulai masuk, Masya Allah, tidur tadinya jam 9 malam udah merem. Ini gua balik ke rumah jam 3 pagi, habis persiapan, habis sholat subuh merem, kagak ngeliat waktu, bangunnya udah jam 3 belum sholat zuhur. Iya Pak ya? Adaptasi pertama. Makanya kata si Bibi bilang begini, si Bibi saya tuh biain, Bun, kalau saya ke bawah sama yang memporsi itu Bun, pada cemberut mulu.
Jangan cemberut sama Nabi Aiman. Nabi Aiman ngadu mulu. Bun, ngadu cemberut mulu. Oh gak boleh. Saya bilang, pada ngantuk kan kali itu Bi. Kalau ada cemberut pun jangan. Makanya jangan suka cemberut. Ngantuk dia merem. Nah, Bapak lo jangan ganggu ya. Mama mau merem. Kan keramat nyari duit. Ngantuk. Jangan ganggu ya. Suaminya bapaknya kalau emaknya ngerasa nyari duit, dia kagak nyari duit, manut aja dia. Iya dah. Nah, jangan ganggu malu nah. Umi jangan diganggu. Kenapa? Umi habis capek nyari duit. Bapak ngapain? Bapak nyuci piring. Uminya capek, mamanya capek nyari duit. Begitu enggak? Bapaknya manut aja. Kenapa? Antara dia udah merasa nggak bisa nyari duit, dibiarin tuh sama anaknya sama bapaknya tidur dari habis subuh, bangun jam 3 sore. Astagfirullahaladzim. Gue kapan yang ngebangunin ini udah jam 3 sore, belum sholat juhurnya digabung sama as. Udah besok mah gak usah kagain, gak usah gawe, gak usah kerja. Gara-gara kerja sholatnya jadi keleo. Tidur merem habis sholat subuh, bangun jam 2, bangun jam 3. Masih lihat dunia tidak? Karena kita bang. Tapi kalau mati Bu, ibu meninggal dunia, jantung di mana? Rumah sakit Islam, balik pakai ambulan. Jam berapa? Jam 9 pagi. Nguing. Waduh, ada yang meninggal. Siapa itu yang meninggal? Ibu Tuti. Apa? Sakit jantung. Jantungnya copot. Namanya orang meninggal kan jantungnya copot ya, napasnya hilang. Emang dia sakit jantung? Iya, cuman gak dirasa. Gara-gara gawe di dapur kecapean, dirasa. Jam berapa itu? Nguing jam 9 pagi. Cepetan. Dia cepetannya, cepetan dimandiin, kajiahin. Jam berapa? Jam 9. Mau dimakamkan habis sholat zuhur, dimandiin dan cepetan. Sholat mayitnya jam berapa? Jam 12. Habis sholat zuhur. Bu, jam 9 meninggal. Wafat. Hilang napas kita. Tidur itu ibarat mati. Tadi saya bilang, merem habis sholat zuhur, merem habis sholat subuh, bangun zuhur, masih bisa melihat tuh. Mati itu, kalau kita merem tidur, itu namanya kita meninggal. Coba ibu perhatikan, apa ibu perhatikan? Ketika ibu mau merem, maka doa ibu, doa bapak sekalian, Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan aku dan mematikan. Berarti waktu kita tidur kita mati. Makanya harus baca doa itu. Jangan kalah sama Ezan. Ezan kalau mau bobok di mobil aja dia baca doa. Merem nih di mobil, baca doa. Diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Segitu-gitunya baca doanya. Di mobil tuh sore mau merem, sampai ke kamar jam 9 malam mau bobo lagi. Ayo baca doa Bismika Allahumma ahya wa amun. Apa dia jawabnya? Gak mau.
tadi udah baca doanya di mobil dari 5 sore. Baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika ya Allah, Allahumma ahya, yang telah menghidupkan, wa bismika, dan memati, menyebut nama Allah semuanya yang menghidupkan kita, mematikan kita. Berarti waktu kita merem kita juga mati, cuman syukurnya bangunnya ngelihat dunia. Masih lebih lama. Habis sholat subuh merem, bangun jam 2, bangun jam 3 masih ngelihat dunia. Kalau Ibu Tuti tadi nguing jam 9 dimandikan, jam 12 sholat, jam 1 dimakamkan, jam 2 dia bangun lagi. Ngapain? Udah nerima kunjungan malaikat munkar dan nakir. Marrobuka. Kalau kita amalnya baik, walaupun cuma begitu doangan, kita bisa jawab Marrobuka. Lidah kita bisa jawab atau tidaknya tergantung alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu. Matimu, hidupmu untuk menguji kamu, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Waktu di dunia, ntar di kuburan ditanya sama malaikat, marrobuka, dari dunia gue apalin Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Coba dah lu baca, lu nanya gue, pura-puranya lu jadi malaikat. Sama teman ngomong, pura-puranya lu jadi malaikat. Nanya gue, apa nanyanya? Marrobuka. Kata Bu Aal, lu nanya gue ya, ntar kita giliran. Ntar giliran gue nanya ke lu. Sekarang giliran ente nanya ke Ani. Marrobuka. Kata Bu Aal jawab, Allah Rabbi. Di dunia kita ngapa? Wa nabiyuka Muhammad Nabi, kita ngapa? Wa ma kiblatuka al-Ka'batu kiblati, apa? Diapalin aja kayak kita sekolah. Musamman diapalin, mau tampil. Tapi sholat tidak, sedekah tidak, jariyah tidak, ngaji tidak, duduk di ta'lim tidak, kerjaannya pengen ngejelekan orang melulu, kerjaannya nyari kejelekan orang melulu, kerjaannya ngegunjing orang melulu, kerjaannya mujadalah melulu. Udah kayak begitu, apa yang terjadi? Ketika kita udah apalin di dunia, maka keluh lidah kita dikubur, nggak bisa ucapin apapun. Kenapa? Yang jawab ternyata di kubur itu adalah amal ibadah kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci, mati, digembok lidah mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki-kaki mereka. Atas apa? Bima kanu yang sibuk, atas segala apa yang telah kita perbuat di alam dunia. Ketika kita di dunia habis gawe, capek, merem, kelelahan, kita bangun masih bisa melek melihat dunia. Dikubur, meninggal, melek di alam barza untuk selama-lamanya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Itulah yang disebut dengan kalau kita bahagia, keselamatan di alam barza. Kalau kita amalnya buruk, kecelakaan di alam barza. Maka kata Allah,
yang diuji adalah amal baik kita. Siapa sih di antara kita yang amalnya lebih baik, lebih bagus? Nih, HP sarana untuk mencari amal ibadah atau sarana untuk menjadi mujadah. HP ini bisa membawa bahagia, selamat dunia dan akhirat, bisa membawa celaka. Kenapa membawa celakanya? Gara-gara HP jadi berat, gara-gara HP jadi celaka, gara-gara HP jadi sengsara, tapi gara-gara HP jadi masuk surga, gara-gara HP jadi dapat rezeki, gara-gara HP jadi selamat dunia akhir. Tergantung cara penggunaannya. Maka dari sekarang kita tahu bahwa kehidupan kita adalah ujian. Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hei kita, Alif Lam Mim. Kata Allah Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Kita mengira. Apakah manusia itu mengira? Siapa manusia? Kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dirinya, Bu, Bapak, kita ngomong, saya ini udah beriman, saya ini percaya banget sama Allah, saya percaya banget sama Rasul, saya percaya sekali pada hari kiamat, saya percaya sekali dengan hari akhir. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dia akan ditinggalkan begitu saja, tidak diuji? Tidak. Semuanya kita, ketika kita beriman, yakin adanya Allah, yakin Rasulnya ada, yakin hari kiamatnya ada, yakin kematian ada, maka kita akan diuji. Untuk apa? Untuk menguji keimanan kita. Itulah kehidupan kita. Jadi hari ini duduknya kita mudah-mudahan jadi ibadah. Ngantuknya kita kan kalau ngaji ngantuk, Bu. Kenapa ngantuk pagi-pagi juga ngantuk? Malaikatnya nguji. Malaikatnya nguji. Di mata kita duduk ngelanggur. Ada. Karena masih pagi. Iya apa ya? Ngaji. Masih pagi ngaji. Terus duduk. Itu pantatnya udah digeser-geser, udah dari sila sampai timpul, sampai selonjoran, sampai geser. Kenapa? Itu setannya lagi ngutang-ngatik pantat kita. Setannya lagi nangkol di mata kita. Kenapa? Kagak betah setan itu ngelihat kita berbuat baik. Jaga diri kita, jaga akhlak kita, jaga adab kita untuk selalu berbuat baik menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dah ada yang mau ditanya tidak? Kan saya bilang, ayo siapa yang mau nanya? Siapa yang di rumahnya simpan pertanyaan, ada masalah sama suami, masalah sama anak, masalah sama istri, masalah sama menantu, nanya. Ini adalah forum kita, ini forum kita untuk cari ilmu. Maka silakan tanya, ini saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mewakili pertanyaannya pasti sama dalam hatinya.
Pertanyaannya pun gini, misalnya kita memang banyak dosa dengan suami, kita sadar sering ngebohongin suami, baik itu misalnya perselingkuhan atau apapun. Nah, kita sudah minta maaf nih ke suami, tapi yang kita dosanya itu nggak disampaikan ke suami. Misalnya, mohon maaf kemarin saya selingkuh, tapi intinya nggak disampaikan, cuma bilang minta maaf aja. Nah, itu dosanya apa bisa diampunin atau tidak? Karena ini mah rata-rata malu deh. Itu intinya gitu. Kita sering lah, namanya manusia ya, apalagi kata Bunda tadi zaman HP. Awalnya jadi-jadikan dari FB langsung WA, nyaman. Nah, kita selingkuh kan nih sama suami, tapi kita ketika sadar oh dia dosa, kita minta maaf, tapi dosa kitanya itu nggak disampaikan ke suami bahwa kita pernah selingkuh, ngebohongin. Nah, itu dosanya seperti itu diampuni enggak, Bu? Itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Ya, suami-suami diampuni kagak? Kagak. Aku juga sepakat, suami kagak. Ketika pengakuan dosa, maka baik istri, dengerin, istri atau suami, pengakuan dosa itu adalah konsekuensi. Apa artinya konsekuensi? Namanya pengakuan dosa harus jujur. Apakah suami hari itu mau memaafkan atau endingnya cerai gara-gara nggak bisa terima? Itu adalah konsekuensi. Karena apa? Berurusan dengan manusia, punya dosa sama manusia, oleh Allah pun dikembalikan lagi. Nanti di akhirat, Bu, kalau kita sekarang ada acara di lapangan itu di Gelora Bung Karno ada ya, banyak nggak tuh orang? Banyak. Di lapangan. Kalau di lapangan makan HP susah bunyi. Kenapa? Nggak kedengeran. Apalagi lagi musik. Kita nyariin temen, kehilangan temen, sampai capek nungguin. Ketemu nggak? Susah. Apalagi di akhirat. Segitu banyaknya manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan. Bu Iya, Bu Hikmah, Bu Aal, Bu Yuli, Bu Nita, Bu Atika punya salah sama suami, ngebohongin suami, yang gak diungkap kesalahan itu. Maka kata Allah, cari suamimu, minta maaf padanya. Jadi pengakuan dosa itu kudu mesti jujur. Sepahit apapun itu kudu mesti jujur. Tapi kalau udah kebanyakan, Pak, Lebaran, mendingan kumpulin aja nih, minta maafnya Lebaran aja deh ya. Kalau Lebaran mah paret. Dosa yang kecil yang gede mohon maafin ya. Hajatuna ya Allah ilaika kasir. Hajatuna ya Allah ilaika kasir. Hajatuna ya Allah ilaika kasir. Kebutuhanku padamu ya Allah sangat banyak. Kebutuhanku ya Allah kepadamu sangat banyak. Kebutuhanku kepadamu ya Allah sangat banyak. Kata kita, kalau kita sebutin satu-satunya dari pagi sampai malam kagak kelar itu. Maka kita mohon maaf sama suami. Maafkan ya Pak ya ayah ya, yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja. Ikhlaskan ya Allah, ikhlaskan ya suami. Suaminya Lebaran, mengikhlaskan, nggak diungkit-ungkit lagi.
insya Allah itu diikhlaskan. Tapi kalau minta maaf gara-gara berbuat dosa pada hari itu, kenapa mama tiba-tiba minta maaf? Gak sengaja kemarin selingkuh, ngawur suaminya. Hei istri, Anda mau nanya, kalau suami selingkuh terus minta maaf sama istri, tapi ngomong selingkuhnya kagak dibilangin, ketika dia ngaku selingkuh maafin kagak? Hei istri, suami selingkuh, minta maaf ke istri, tapi minta maaf saja, selingkuhnya nggak dibilangin. Ketika tahu dia selingkuh, dimaafin kagak? Dimaafin gak? Suami, istri Anda selingkuh, terus minta maaf, selingkuhnya nggak dibilangin, dimaafin gak? Maafin gak? Hah? Dimaafin gak? Enggak. Jawabnya adalah, jadi kesimpulannya, kalau di sini istri menjawab tidak dimaafin, suami menjawab tidak dimaafin, maka pengakuan dosa tetap harus jujur. Enak nggak enak tetap harus jujur. Walaupun berantem, insya Allah berantemnya cuma sebentar, besok juga baik lagi, insya Allah. Tapi jangan diulangin lagi ya Mah ya, jangan diulangin lagi ya Pak ya. Ulangin lagi, udahan rumah tangganya. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan selingkuh melulu dah. Oke, mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Ala hadihnya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa syirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man abdi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa syirna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon sepakati maaf yang surat-suratnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang